B. Fluida dinamis. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fluida, yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis disebut juga fluida bergerak atau fluida mengalir. 1. Fluida ideal. Aliran fluida dinamis dapat kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Aliran yang bersifat tunak atau laminar, B. Aliran turbulen. Dalam pembahasan ini hanya dibatasi pada aliran yang bersifatnya tunak atau yang akan kita sebut fluida ideal. Sedikitnya ada 4 sifat yang dimiliki fluida ideal. Di antaranya A. Fluida bersifat non-viskos. B. Aliran fluida bersifat tunak. C. Fluida bersifat incompressible. D. Aliran fluida bersifat irotasional. Aliran partikel fluida yang bersifat tunak biasanya dinamakan aliran streamline. 2. Aliran garis arus. Garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti garis, seperti lurus melengkung, yang jelas ujung dan pangkalnya. Perhatikan gambar. Di dalam aliran tunak, kecepatan pada suatu titik tertentu adalah tetap. Jika kita perhatikan titik A di dalam fluida, maka tiap partikel fluida yang sampai ke titik A akan mempunyai laju dan bergerak dengan arah yang sama, begitu juga dengan titik B dan titik C. 3. Persamaan kontinuitas. Gerak fluida di dalam suatu tabung aliran haruslah sejajar dengan dinding tabung meskipun besar kecepatan fluida dapat berbeda dari satu titik ke titik lain di dalam tabung. Berdasarkan gambar di atas, sejumlah fluida mengalir melalui sebuah penampang seluas A1 dengan kelajuan V1. Ketika melalui penampang di seluas A2, kelajuannya berubah menjadi V2. Untuk fluida yang tunak, tidak ada elemen fluida yang keluar di dinding, sehingga jumlah massa yang menembus tiap penampang haruslah sama. M1 sama dengan M2, ρ1 kali V1 sama dengan ρ2 kali V2. ρ1 dikali A1 dikali V1 dikali delta T sama dengan ρ2 dikali A2 kali V2 kali delta T. Maka ρ1 dikali A1 dikalikan V1 sama dengan ρ2 dikali A2 dikalikan V2. Persamaan di atas dinamakan persamaan kontinuitas. Untuk fluida tak kompresibel berlaku A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikali V2. Atau A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika penampang pipa lebih besar, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut lebih kecil, atau sebaliknya, ketika penampang pipa lebih kecil, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut menjadi lebih besar. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa hasil kali laju alir dengan luas penampang selalu memiliki nilai yang tetap. Hasil kali laju alir dan luas penampang dinamakan debit aliran atau Q. Cara matematis tuliskan sebagai berikut. Q sama dengan A dikali V atau Q sama dengan V per T. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu menyiram tanaman? Pada gambar di samping, saat menyemprot tanaman dengan menggunakan selang, orang tersebut memperkecil luas penampang selang dengan jarinya dan air tersemprot keluar dengan kelajuan yang besar. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama ya.
Keempat, hukum Bernoulli. Apakah tekanan Frida paling besar di titik kelajuan alirnya paling besar? Berdasarkan azas Bernoulli, tekanan Frida paling besar pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Maka persamaan Bernoulli P1 tambah setengah rho dikali V1 kuadrat tambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 tambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat tambah rho dikali G dikali H2. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan energi persatuan volume dan energi persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Maka secara matematis tambah setengah rho V kuadrat tambah rho dikali G dikali H sama dengan konstan. Percobaan ini, jika Anda meniup sangat kuat di sisi atas selembar kertas HVS yang Anda pegang secara mendatar, kertas akan terangkat. Ini sesuai dengan azas Bernoulli. Udara yang bergerak di atas kertas menyebabkan tekanan di atas kertas lebih rendah daripada tekanan di bawah kertas, dan gaya angkat pun tercipta. Penerapan azas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. A. Sepeda yang bergerak sejajar. 2. Perahu yang berbenturan. B. Burung bisa terbang. Aliran air keluar dari keran. A. Dua kasus persamaan Bernoulli. Terdapat dua kasus istimewa berkenaan dengan persamaan Bernoulli. Yang pertama, untuk Frida diam atau tidak mengalir, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Secara matematis, P1 kurang P2 sama dengan rho dikali G, buka kurungnya, H2 kurang H1 tutup kurungnya. Yang kedua, Frida mengalir pada pipa horizontal, di mana H1 sama dengan H2 sama dengan H. Secara matematis, P1 kurang P2 sama dengan setengah dikali rho, buka kurungnya, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, tutup kurungnya. Sekarang perhatikan contoh soal kedua.
B. Deroma Torricelli. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada sebuah tangki yang berisi terdapat lubang kecil yang berjarak H di bawah permukaan air. Kecepatan semburan air yang keluar dapat dihitung dengan persamaan Bernoulli. Maka didapatkan kecepatan sembur pada lubang adalah V sama dengan akar 2 kali G dikali H. Untuk mencari jarak horizontal, X sama dengan 2 akar H dikali H2. Sedangkan jarak mendatar tempat jatuhnya zat cair di lantai terhadap dinding bejana adalah X sama dengan V dikali T. Waktu yang diperlukan zat cair keluar dari lubang hingga menyentuh lantai ditentukan dengan konsep benda jatuh bebas. Dapat dirumuskan T sama dengan akar 2 dikali H1 per G. Jika luas lubang kebocoran H, maka debit zat cair yang keluar dari lubang adalah Q sama dengan A akar 2 dikali H dikali G. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Lima, penerapan asas Bernoulli. A. Venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang dipasang di dalam suatu pipa aliran yang mengukur laju aliran suatu zat cair. Terdapat dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer, di mana manometer itu berisi zat cair lain. 1. Venturimeter tanpa manometer. 2. Venturimeter dengan manometer. Penerapan asas Bernoulli yang berikutnya adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara melalui sayap pesawat. Besar gaya angkat adalah FB kurang FA sama dengan buka kurungnya PB kurang PA tutup kurungnya dikali A. Berdasarkan persamaan Bernoulli diperoleh 2. FB kurang FA sama dengan setengah dikali rho, buka kurungnya FA kuadrat kurang FB kuadrat tutup kurungnya dikali A. 1. Pesawat terbang dapat terangkat ke atas jika gaya angkat lebih besar daripada berat pesawat. FB kurang FA lebih besar dari W pesawat. 2. Untuk mempertahankan ketinggian pesawat, maka kelajuan pesawat perlu diatur
sehingga gaya angkat pesawat sama dengan berat pesawat. FB kurang FA sama dengan W pesawat. Sekarang kita bahas contoh soal yang keenam. Penerapan yang berikutnya adalah D. Alat penyemprot nyamuk, parfum, dan alat penyemprot pewangi pakaian. Pada alat penyemprot nyamuk, parfum, dan alat penyemprot pewangi pakaian, jika penghisap ditekan, udara keluar dengan cepat dari lubang pipa sempit yang terdapat di ujung lubang kecil. Di tempat yang kecepatannya tinggi, tekanannya mengecil, sehingga cairan insektisida maupun cairan parfum yang ada di dalam tabung akan terhisap ke ujung kecil, kemudian disemprotkan keluar. Terima kasih telah menonton video animasi berbantuan Live Video Animatun. Mudah-mudahan video animasi berbantuan Live Video Animatun dapat menambah pengetahuan kalian dalam mempelajari materi fluida. Beli tanpa di warung Bu Anya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.